Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pembaca modul pembelajaran interaktif, algoritma dan pemrograman dasar. Selamat datang kembali di channel Pak Coding, rumah para programmer pemula. Oke, pada video kali ini saya akan membahas mengenai struktur dasar algoritma ya. Ya, jadi kenapa kita penting untuk memahami materi ini? Karena kita ingat kembali bahwa algoritma adalah urutan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah secara logis dan terstruktur, ya. Nah, program yang kita buat ya, program yang akan kita buat nantinya itu kan adalah hasil konversi dari suatu algoritma, ya kan? Karena algoritma adalah urutan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Nah, jika kita tidak memiliki algoritma penyelesaian masalahnya, maka kita tidak dapat membuat programnya, ya. Karena kode yang akan kita ketikkan adalah dikonversi dari algoritma yang telah dibuat sebelumnya ya. Jadi prosesnya idealnya adalah seperti itu. Jadi ada masalah lalu kemudian, mencari solusinya, lalu setelah menemukan solusinya kita menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah tersebut, yang kita sebut dengan algoritma, barulah kemudian dari algoritma yang sudah kita susun itu, kita konversi ke dalam bentuk kode program ya. Nah, untuk membuat algoritma sendiri, maka itu, kita perlu mengetahui struktur dasarnya terlebih dahulu, ya, agar kita bisa menuliskan algoritmanya dengan benar. Nah, kenapa penting untuk mempelajari algoritma? Karena, eee, apa ya, salah satu bentuk dokumentasi juga sebenarnya. Karena misalnya ya, kalian membuat program, ada suatu masalah, lalu kalian kalian membuat programnya dan tidak membuat algoritmanya. Nah, ya walaupun programnya berjalan, tapi ketika kalian membuka kodenya lagi 1 tahun ke depan, maka kalian akan kesulitan untuk mempelajarinya. Kenapa? Karena, ya kalian harus mempelajari kode programnya. Karena tidak ada algoritma yang jelas, tidak ada, eee, maaf, tidak ada, apa istilahnya, tidak ada, eee eee, dokumentasi ya, tidak ada, algoritma yang sudah kita buat. Jadi, ketika kita memiliki algoritma penyelesaian suatu masalah, ya kita tinggal cukup melihat algoritmanya, ya sehingga kita bisa mengetahui, oh langkah-langkahnya seperti ini. Sehingga dengan begitu akan membantu kita untuk memahami kode program yang kita buat sebelumnya. Jadi itu salah satu contoh ya, manfaat dari, membuat, sebuah algoritma dari suatu permasalahan yang akan kita selesaikan. Nah, sebelum masuk ke konstruksi dasarnya, struktur dasar algoritmanya, maka yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah, apa itu pernyataan ya. Karena di dalam algoritma yang akan kita bangun ya tentu terdiri atas pernyataan-pernyataan. Nah, jadi, kita ingat kembali, ya saya cari pulpennya dulu, oke. Nah, sebuah algoritma merupakan deskripsi langkah-langkah penyelesaian suatu proses. Nah, ini kalian sudah paham tentunya. Nah, setiap langkah dalam algoritma dinyatakan dalam sebuah instruksi pernyataan atau statement atau instruksi atau perintah ya, itu semuanya adalah istilah yang sama ya. Nah, sebuah pernyataan berisi aksi atau action yang dilakukan. Jika sebuah pernyataan dieksekusi oleh pemroses, maka aksi yang bersesuaian dengan pernyataan itu dikerjakan. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi suatu pernyataan misalnya, saya membuat pernyataan seperti ini, "Andi tolong tuliskan, angka 100 di papan tulis." Ya, misalnya seperti itu. Nah, di dalam pernyataan saya itu ada, pernyataan berisi aksi, yaitu meminta Andi untuk menuliskan angka 100 di papan tulis. Nah, jika sebuah pernyataan dieksekusi oleh pemroses, maka aksi bersesuaian dengan pernyataan itu dikerjakan. Jadi di sini, dari contoh tadi, pemrosesnya adalah Andi, dan Andi melakukan apa, yang sesuai dengan instruksi yang saya minta, sesuai dengan pernyataan yang saya minta, yaitu menuliskan angka 100. Nah, itu yang dimaksud dengan aksi bersesuaian. Jadi aksi bersesuaian dengan pernyataan itu dikerjakan. Dalam hal ini, pemrosesnya adalah si Andi. Itu contoh ya, contoh sederhana. Kalau pemrosesnya adalah manusia. Tapi karena kita, akan membuat program, berarti pemrosesnya adalah, mesin ya, mesin atau komputer. Nah, contohnya misalnya, pernyataan pertama ini misalnya, "Tulis halo dunia," maka pernyataan ini menggambarkan aksi untuk menulis pesan halo dunia.
ya kan? Nah, kalikan A dengan 2. Nah, ini menggambarkan aksi bahwa kita mengalihkan nilai isi dari variabel A dengan 2, lalu kemudian hasilnya disimpan kembali di variabel A, ya kan? Kan misalnya isinya A itu 5. Terus, lalu saya pernyataannya adalah kalikan A dengan 2, berarti kalikan isi A dengan 2. Berarti kan isi A tadi kan 5, kalau dikali 2 jadi 10, berarti otomatis tersimpan di A kembali kan? Nah, ini mungkin agak bingung di sini. Nah, jadi dikali 2 lalu kemudian disimpan kembali di A. Kemudian yang ketiga, jika bulan sama dengan Januari, maka tulis jumlah hari sama dengan 31. Nah, ini terdiri atas dua aksi, yaitu membandingkan nilai variabel bulan dengan Januari dan aksi tulis pesan jumlah hari 31 jika perbandingan itu bernilai benar. Nah, saat ini misalnya sekarang adalah bulan Februari. Nah, jika bulan berisi Januari berarti karena isinya bulan adalah Februari, maka tentu syarat kondisi ini bernilai salah kan? Karena salah maka ini tidak dieksekusi. Namun kalau bulan berisi Januari, maka bernilai benar. Sehingga karena bernilai benar, maka jumlah hari dicetaklah jumlah hari sama dengan 31. Misalnya juga seperti ini. Jika lampu berwarna merah, maka berhenti. Jika lampu berwarna hijau, berarti jalan. Nah, kalau misalnya lampunya berwarna merah, kapan kita berhenti? Ya kalau selama lampunya berwarna merah. Kapan kita jalan? Selama lampunya berwarna hijau. Ya kan? Seperti itu. Ya, seperti itu maksudnya. Nah, sampai sini Anda tentunya sudah paham apa yang dimaksud pernyataannya. Jadi pernyataan itu adalah instruksi, statement, perintah, ya, itu adalah satu istilah yang sama. Nah, sekarang kita masuk ke konstruksi dasar. Berbicara mengenai konstruksi dasar algoritma, maka algoritma itu berisi langkah-langkah penyelesaian masalah tentunya. Nah, di mana langkah-langkah tersebut dapat berupa runtutan aksi. Runtutan itu maksudnya adalah sequence ya. Artinya dieksekusi secara berurut ya. Perintah pertama dieksekusi, lalu kemudian perintah kedua, lalu ketiga, keempat dan seterusnya. Perintah ketiga dieksekusi jika perintah kedua telah dieksekusi. Ya, itu maksudnya ya. Kemudian pemilihan aksi sama seperti tadi. Jadi aksinya akan dieksekusi jika ada kondisi yang menjadi syaratnya itu terpenuhi, ya. Kemudian pengulangan aksi. Jadi ada suatu aksi yang dieksekusi secara berulang. Misalnya mengaduk teh, ya. Kalau misalnya saya bilang seperti ini, aduk tehnya 100 kali. Nah, berarti kan pernyataan aduk teh itu akan dieksekusi sebanyak 100 kali. Nah, itu yang dimaksud dengan pengulangan. Nah, sekarang yang pertama adalah runtutan atau sequence ya. Jadi sebuah runtutan terdiri atas satu atau lebih pernyataan. Setiap pernyataan ditulis dalam satu baris atau dipisahkan dengan tanda titik koma. Tiap pekerjaan dikerjakan secara berurutan sesuai dengan urutannya di dalam teks algoritma, yaitu sebuah instruksi dilaksanakan setelah instruksi sebelumnya selesai dilaksanakan. Jadi langkah kedua dieksekusi hanya jika setelah langkah pertama dieksekusi. Langkah ketiga dieksekusi setelah langkah kedua. Begitu ya. Jadi secara berurut lah intinya. Nah, misalnya kita ingin menukarkan isi ember, misalnya ya, isi ember, ini ember ya, ini ember. Ini ember A, ember B, kemudian ada ember C. Seperti ini. Nah, anggaplah ini berisi air berwarna biru, ini berisi air berwarna merah. Bagaimana cara menukarkan isi ember A ke ember B dan B ke A? Maka yang harus kita lakukan adalah menambah satu buah ember penolong ya, pembantu, yaitu anggaplah ember C. Berarti algoritma untuk menyelesaikan masalahnya adalah agar kedua isi ember ini tertukar tanpa saling bercampur adalah menambahkan ini kan, ember bantuan. Jadi langkah pertamanya adalah tuangkan ember, A ke ember C, isinya berarti ini kosong sekarang, ya kan. Lalu tuangkan ember B ke A, ya kan. Berarti isinya ini sudah berpindah ke sini, ya. Lalu kemudian yang isinya tadi C, yang adalah isinya A, dipindahkan ke ember B. Nah, sehingga bertukarlah isi ember A dan ember B. Nah, langkahnya seperti itu. Nah, jadi sekuensi itu langkahnya ini dikerjakan secara berurutan. Kalau misalnya langkah pertama dieksekusi, lalu kemudian langkah ketiga, lalu langkah kedua, maka prosesnya tidak akan menyelesaikan permasalahan, ya kan? Seperti itu. Oke, paham ya sampai di sini? Lalu kemudian yang kedua adalah pemilihan atau decision atau seleksi kondisi atau if ya. Nah,
Ada kalanya sebuah instruksi dikerjakan hanya jika kondisi tertentu terpenuhi. Misalnya kendaraan Anda tiba di perempatan yang terdapat traffic light, jika lampu berwarna merah, maka keadaan harus berhenti. Jadi, ini maksudnya. Jadi, kita berhenti kalau lampunya berwarna merah. Selama lampunya berwarna merah, maka kita berhenti. Selama lampunya berwarna merah, artinya kan kondisinya terpenuhi. Kondisi kondisi untuk berhenti itu terpenuhi, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya, lampunya sudah berwarna hijau, berarti kondisi untuk berhentinya tidak terpenuhi lagi, ya kan? Berarti ya jalan. Nah, seperti itu maksudnya. Seleksi kondisi, jadi suatu aksi dieksekusi hanya jika kondisi yang menjadi syaratnya terpenuhi. Misalnya, ini adalah algoritma untuk menentukan nilai lulus. Apakah Anda atau saya atau siapapun lulus? Lulus itu hanya jika nilainya lebih besar daripada 65, ya. Jika nilainya lebih besar daripada 65, maka, itu, lulus. Nah, sekarang kita lihat algoritmanya. Langkah pertama mulai, kemudian masukkan nilai akhir, baca nilai akhir, periksa apakah nilai akhir atau NA lebih besar daripada 65. Anggaplah misalnya saya mengisi ini dengan nilai 70. Nah, apakah ini sekarang, apakah NA ya, jadinya kan seperti ini, NA. Perhatikan angka keempat ya. NA lebih besar daripada maaf maaf, ini keliru. Maksudnya seperti ini. Apakah NA ya lebih besar daripada 65? Jawabannya adalah benar, ya kan? Karena benar, nah berarti lanjut ke langkah 5. Langkah 5 yang mana? Berarti yang ini. Tampilkan lulus, dicetaklah lulus, ya kan? Lalu ke langkah 7. Langkah 7 adalah selesai. Ya sudah, selesai sampai di situ. Nah, sekarang kalau misalnya saya cari penghapus dulu biar lebih mudah memahami ya. Kalau misalnya ya, kalau misalnya NA saya isi dengan 30. Nah, sekarang ya, misalnya mulai masukkan nilai NA, baca nilai NA, NA-nya 30, lalu kemudian periksa nilai NA apakah lebih besar daripada 65. Sekarang NA apakah lebih besar daripada 65? Jawabannya adalah tidak. Nah, karena tidak, nah di sini yang tidak yang mana? Yang ini atau yang ini? Ya, jelas ini ya yang salah. Ya kan? Kan NA kan 30. 30 lebih besar daripada 65, berarti salah kan? Ya, karena salah, nah, maka lanjut di sini perintahnya adalah lanjut ke langkah ke-6. Langkah ke-6 adalah tampilkan nilai tidak lulus, dicetaklah tidak lulus. Nah, lalu kemudian lalu ke langkah ke-7, selesai. Ya sudah, selesai. Seperti itu. Jadi ada satu langkah ke-5 dan ke-6 akan dieksekusi jika suatu kondisi di sini terpenuhi, ya kan? Seperti itu maksudnya. Oke? Nah, itu pemilihan, decision. Nah, kalau misalnya pengulangan, repetition. Nah, perulangan adalah proses mengeksekusi perintah yang sama berulang kali hingga suatu kondisi yang menjadi syaratnya terpenuhi. Salah satu kelebihan komputer itu kan komputer kan bisa mengulang ya, mengulang mengeksekusi perintah sebanyak apapun tanpa merasa lelah, tanpa merasa bosan, ya kan? Nah, jadi perulangan itu adalah mengeksekusi perintah yang sama berulang kali selama kondisi yang menjadi syaratnya terpenuhi. Oke, ini adalah contoh, pengulangan atau repetition ya. Jadi ini adalah algoritma untuk mencetak nilai 1 hingga N ya. N-nya adalah nilai yang kita masukkan. Misalnya N-nya adalah, 3 ya. Oke, jadi kita lihat coba, contohnya. Langkah pertama mulai, oke, langkah kedua masukkan nilai N, 3, baca nilai N, kemudian tentukan I sama dengan 0. Jadi I-nya adalah, 0. Langkah kelima, periksa I apakah lebih besar daripada N. I lebih besar daripada N, ya. Apakah I lebih besar daripada N, 0 lebih besar daripada 3? Jawabannya tidak. Karena tidak atau salah, maka lanjut ke langkah ke-6, yaitu tambah I dengan 1. I-nya sekarang menjadi 1, ya kan. Cetak I, berarti cetak I, I-nya dicetak 1, lalu kemudian kembali ke langkah 5. Nah, periksa kembali, I saat ini berapa? I saat ini adalah 1. Apakah 1 lebih besar atau sama dengan N? Jawabannya adalah tidak. Nah, karena tidak, lanjut ke langkah 6, I-nya ditambah 1 jadi 2, ya kan. Kemudian cetak I, nah dicetak, kembali ke langkah 5. Nah, langkah 5, apakah I lebih besar atau sama dengan N? Nah, di sini I-nya sama dengan 2 kan sekarang. Nah, jika benar lanjut ke langkah 8, jika salah lanjut ke langkah 6.
Jawabannya adalah salah, karena I sama dengan 2 itu tidak lebih besar daripada 3. Atau tidak lebih besar atau tidak lebih besar sama dengan 3, ya. Jadi salah, maka lanjut ke langkah ke-6. Langkah ke-6, I ditambah dengan 1, jadinya I sekarang adalah 3. Nah, cetak I, lalu kembali ke langkah 5. I dicetak, yaitu 3, kembali ke langkah 5, apakah I lebih besar atau sama dengan N? Apakah 3 lebih besar atau sama dengan 3? Ya kan? 3 lebih besar atau sama dengan 3? Ya, jawabannya adalah benar, karena 3 sama dengan 3. Nah, karena benar, maka dieksekusilah, lanjut lanjut ke langkah ke-8. Langkah ke-8 adalah selesai. Akhirnya tercetaklah nilai 1, 2, 3, yaitu nilai 1 sampai N. N adalah nilai yang di-input, ya. Jadi seperti itu ya, proses ya, contoh pengulangan. Jadi yang, aksi yang dieksekusi berulang kali adalah langkah ke-6, langkah ke-7, dan termasuk juga langkah ke-5, itu adalah aksi yang dieksekusi berulang kali, ya. Oke? Jadi, itu yang bisa saya jelaskan mengenai materi pada video kali ini. Jika ada hal yang kurang dipahami, silahkan tanyakan di kolom komentar. Semoga apa yang sudah saya jelaskan dapat bermanfaat dan membantu teman-teman untuk, mempelajari dasar-dasar pemrograman. Oke? Terima kasih sudah menyimak video saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.